Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Hari ini Bapak Ibu kita akan update terkait tunjangan sertifikasi triwulan 3, kemudian tambahan TPG 100% sejauh mana perkembangannya. Yang pertama untuk tunjangan sertifikasi triwulan 3 Bapak Ibu, itu kita pantau ASN itu sudah berjalan 2 tahap Bapak Ibu. Tahap 1 itu sudah berjalan mulai tanggal 1 Oktober kemarin, dan tahap 2 baru-baru berjalan tanggal 24 Oktober ya, di hari Jumat yang lalu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu beberapa ya, tampilan atau bukti screenshot dari teman-teman guru SMS mobile bankingnya yang sudah menerima tunjangan sertifikasi untuk kategori ASN Bapak Ibu. Ini beberapa kita tampilkan karena banyak yang menanyakan apakah memang sudah pencairan, dan memang teman-teman sudah banyak yang menerima triwulan 3-nya untuk kategori ASN Bapak Ibu ya. Dan bagaimana dengan kategori non ASN? Untuk teman-teman non ASN itu justru lebih cepat berjalannya kemarin tanggal 15 Oktober di hari Jumat yang lalu, 2 pekan yang lalu. Itu juga sudah berjalan untuk pencairan triwulan 3 non-ASN. Memang belum tuntas semua, baik ASN maupun non-ASN, terutama teman-teman yang di atas 7 Oktober, karena ASN ini pantauan kami tanggal 6 dan 7 Oktober SKTP-nya itu yang pencairan di hari Jumat kemarin. Semoga hari Senin besok berlanjut Bapak Ibu untuk SKTP berikutnya. Nah, kemudian bagaimana dengan tambahan TPG 100% tahun 2025? Per hari ini Bapak Ibu kami pantau, kami cek situs di mana kita bisa melihat beberapa waktu yang lalu update data-data dari daerah apakah sudah lengkap atau belum. Per hari ini Bapak Ibu itu sudah ditutup situsnya oleh Kementerian Keuangan. Ini kita bisa lihat ya, sebelumnya kemarin kita bisa cek di sini daftar daerahnya, sekarang muncul keterangan link telah diarsipkan oleh kreator. Jadi dari pihak Kementerian Keuangan sudah menutup link ini Bapak Ibu. Belum lanjut Bapak Ibu, ini kami ada e-book yang kami buat secara kolaborasi, pegangan guru 20 ice breaking di kelas. Ini bermanfaat untuk guru-guru nih untuk membuat kelasnya kembali semangat, apalagi di jam-jam terakhir Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu yang berminat, silakan pesan di nomor WA ini yang kami tampilkan, nomor WhatsApp ya Bapak Ibu. Dan ini nominalnya hanya Rp19.000, harganya sangat terjangkau, hanya Rp19.000. Sebagian dari hasil penjualan ini akan kami salurkan kepada siswa-siswa yang kurang mampu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat e-booknya dan juga insya Allah dapat pahalanya, amal jariahnya. Nah, semoga ini artinya data-data yang diperlukan oleh Kementerian Keuangan yang dikirim oleh daerah sudah lengkap Bapak Ibu semuanya. Semoga seperti itu, sehingga dalam waktu dekat dari pihak pemerintah pusat bisa mentransfer anggaran itu ke daerah, karena daerah yang akan menyalurkan ke rekening guru Bapak Ibu. Memang seperti itu skemanya, belum ikut ke tunjangan sertifikasi transfer langsung Bapak Ibu. Kenapa? Karena tambahan TPG 100% ini adalah bagian atau komponen daripada THR dan gaji 13. Dan kita ketahui THR dan gaji 13 itu yang mencairkan adalah pemerintah daerah, seperti itu. Dan juga perlu dipahami bahwa memang tambahan TPG 100% ini diperuntukkan kepada guru-guru yang daerahnya tidak ada TPP atau TUKIN yang bersumber dari APBD daerah, seperti itu, anggaran daerah. Nah, lebih spesifik kita akan uraikan kategori guru mana saja yang termasuk penerima TPG 100% ini Bapak Ibu. Jadi ini memang ada, regulasinya ada, peraturan pemerintah dari Presiden ada, peraturan Menteri Keuangan juga ada Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Dan di tahun 2024 juga lalu ada kan Bapak Ibu, seperti itu. Dan memang secara regulasi Bapak Ibu tidak semua guru termasuk penerima. Hanya ada 3 kategori guru yang kami rangkum Bapak Ibu berdasarkan regulasi yang termasuk penerima. Ini kami breakdown satu persatu. Yang pertama adalah guru PNS yang sudah sertifikasi, ya, yang menerima tambahan 1 bulan TPG ya, 1 bulan tunjangan sertifikasi otomatis, yang sertifikasi guru PNS sertifikasi yang pertama. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis pemberian THR dan gaji 13 Bapak Ibu. Nah, di bagian sini di pasal 3 disebutkan bahwa ASN yang dimaksud ya pada pasal 2 yang termasuk penerima adalah PNS dan calon PNS. Nah, Bapak Ibu, ini yang disebutkan PNS dan calon PNS yang termasuk penerima. Kenapa kemudian ada tambahan PNS sertifikasi? Karena konteksnya memang adalah tambahan tunjangan sertifikasi ya, tambahan tunjangan profesi guru. Sehingga kalau kita mau detailkan, yaitu pertama guru PNS sertifikasi.
Dan yang kedua adalah guru P3K sertifikasi. Bapak Ibu yang P3K itu yang sudah sertifikasi juga itu termasuk penerima Bapak Ibu. Nah, ada tambahan informasi nih yang perlu dipahami juga oleh terutama teman-teman guru P3K ya. Itu disebutkan juga di pasal 9 untuk guru P3K harap disimak, dan teman guru PNS juga bisa disampaikan ke teman-teman guru P3K di pasal 9 ayat 20 kita lihat Bapak Ibu ayat 24. Nah, ini ayat 24. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi P3K ya. Sebagaimana dimaksud ayat 1. Ayat 1 itu menyebutkan bahwa P3K masuk penerima. Nah, THR dan gaji 13 bagi P3K itu ada ketentuan Bapak Ibu. Yang pertama, P3K dengan masa kerja kurang dari 1 tahun ya, masa kerja kurang dari 1 tahun diberikan THR dan gaji 13 secara proporsional sesuai dengan bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 bulan diterima. Nah, di bagian B, P3K yang masa kerjanya kurang dari 1 bulan ya, 1 bulan kalender sebelum hari raya tahun 2025 tidak diberikan tunjangan hari raya. Jadi tidak semua P3K sebenarnya secara regulasi itu dapat THR Bapak Ibu kalau masa kerjanya kurang dari 1 bulan ya, 1 bulan kalender sebelum hari raya. Nah, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu pengangkatannya baru-baru, belum genap sebulan sebelum hari raya ini, maka Bapak Ibu tidak termasuk kategori guru penerima THR, guru P3K penerima THR. Nah, otomatis tidak menerima juga tambahan 1 bulan tunjangan sertifikasi itu. Ini yang perlu dipahami juga ya. Nah, di bagian C disebutkan P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni 2025 tidak diberikan gaji 13. Jadi kalau pengangkatannya kurang dari 1 bulan sebelum tanggal 1 Juni itu gaji 13 tidak dapat. Nah, Bapak Ibu seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu diangkat misalnya belum genap 1 bulan sebelum hari raya Lebaran ya, bulan tanggal 31 Maret nanti, maka Bapak Ibu tidak menerima THR, tapi Bapak Ibu nanti akan terima gaji 13 kan sudah lebih dari 1 bulan sebelum 1 Juni seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu dipahami juga karena banyak juga teman-teman guru komentar kok kami tidak dapat THR guru-guru P3K padahal kami sudah ada SK. Nah, bisa dicek Bapak Ibu sesuai dengan regulasi ini disinkronkan. Kalau bisa jadi Bapak Ibu mungkin tidak belum genap, belum sampai masa kerja 1 bulan sebelum hari raya itu SK-nya terbit, masa kerjanya ya, sehingga tidak masuk dalam kategori penerima THR itu. Ini kami sampaikan bukan berdasarkan opini kami Bapak Ibu ya, bukan berdasarkan opini pribadi. Ini kami sampaikan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang sudah ditetapkan terkait juknis THR. Bapak Ibu bisa cek ya di pasal 9 ayat 20 berapa tadi? 24 ya, ayat 24. Di peraturan Menteri Keuangan. Ya, peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025 Bapak Ibu. Jadi guru PNS sertifikasi, guru P3K sertifikasi, dan yang ketiga adalah guru CPNS yang sudah sertifikasi. Kalau ada guru yang statusnya CPNS dan sertifikasi itu termasuk kategori penerima tambahan 2 bulan tunjangan sertifikasi di tahun 2025 ini Bapak Ibu. Terus ada komentar juga pertanyaan, mengapa non ASN itu tidak menerima 2 bulan tambahan tunjangan sertifikasi ini? Padahal sudah sertifikasi ya, non ASN yang sertifikasi, kenapa tidak menerima tambahan 2 bulan tunjangan sertifikasi ini? Jawabannya adalah karena tambahan 2 bulan tunjangan sertifikasi masing-masing 1 bulan di THR dan 1 bulan gaji 13 itu adalah komponen dari THR dan gaji 13 Bapak Ibu. Sementara saat ini guru non ASN itu secara regulasi belum termasuk kategori guru penerima THR dan gaji 13. Jadi karena belum termasuk kategori penerima THR dan gaji 13, otomatis komponennya juga tidak dapat. Nah, termasuk komponen dalam hal ini tambahan tunjangan sertifikasi itu. Ya, ini memang fakta realita yang harus kami sampaikan Bapak Ibu, bahwasanya memang guru non ASN meskipun sudah sertifikasi saat ini belum masuk dalam kategori penerima THR dan gaji 13 dari APBN pusat Bapak Ibu. Seperti itu. Bisa kita lihat di peraturan Menteri Keuangan tadi ya, di pasal 3.
Itu yang termasuk penerima disebutkan di sini PNS dan calon PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara. Belum ada keterangan yang menyebutkan non PNS. Itulah sehingga tidak dapat THR dan gaji 13, juga tidak dapat tambahan tunjangan sertifikasi itu, karena tambahan itu menjadi komponen dari THR dan gaji 13, menjadi bagiannya seperti itu Bapak Ibu.